Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tamar Tazkia, NIM 2289210051 dari kelas B Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini adalah karena saya ingin membahas satu permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi. Hukuman mati bagi para koruptor masih menjadi perbincangan kembali di kalangan masyarakat karena koruptor merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak baik dan akan merusak masa depan bangsa ini sendiri. Lanjut, hukum mati. Hukum mati telah diatur pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2 menyatakan dalam hak tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemindahan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang mana Perma tersebut banyak diapresiasi oleh berbagai pihak, khususnya DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berbagai pihak lainnya. Dalam Perma tersebut, MA membagi kategori korupsi menjadi 5, diantaranya paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Selanjutnya, dilihat dari ancaman pemidanaan dalam Perma ini, Mahkamah Agung tampaknya tidak main-main dalam menjatuhkan pidana hukuman mati. Berikut ini syarat-syarat menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor sesuai Perma nomor 1 2020. Yang pertama, ada hakim tidak menemukan hal yang meringankan dari diri terdakwa. Jadi hakim tidak menemukan sesuatu hal yang dapat meringankan tindak pidana si koruptor tersebut. Yang kedua, apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ada terdakwa korupsi 100 miliar atau lebih. Selanjutnya, yang keempat, terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang kelima, terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau penyuruh melakukan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Yang keenam, terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan modus operandi atau sarana atau teknologi canggih. Yang ketujuh, terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana atau teknologi canggih. Yang kedelapan, terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional. Jadi seseorang yang melakukan korupsi ini dalam keadaan negara kita tuh sedang bencana gitu, kayak duit itu tuh harusnya disalurkan untuk bencana tetapi dikelola oleh seorang itu dikorupsikan gitu. Selanjutnya yaitu ada korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, nilai kekayaan terdakwa didapat dari 50% atau lebih dari hasil korupsi. Uang yang dikorupsi dikembalikan kurang dari 10%. Salah satu koruptor yang dihukum mati adalah Heru Hidayat. Heru Hidayat diyakini jaksa bersalah melakukan korupsi bersama mantan Dirut Asabri, Adam Damiri, dan Sony Widjaja dan kawan-kawan hingga merugikan negara sebesar 22,7 triliun. Gila, banyak sekali
korupsi yang diambil oleh Heru Hidayat ini, sehingga dia mendapatkan hukuman mati. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang hukuman tindak pidana bagi seorang koruptor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.